Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Ramadan, NPM 1963093 dari kelas 4 reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan codingan proyek UAS PBO saja yang telah saya buat di video sebelumnya. Langsung saja. Program pertama, buatlah metode pencarian dengan sekuensial dan binary dengan array berikut. Misal pengujian yang melakukan pencarian terhadap angka 28 otomatis menunjukkan indeks arraynya. Jika ditemukan, maka output diharapkan angka 28 ditemukan pada array indeks ke. Dan misal pengujian yang melakukan pencarian terhadap angka 22, jika tidak ditemukan, maka outputnya angka 22 tidak ditemukan di dalam array. Bisa dilihat coding pencarian sekuensialnya. Penjelasan coding. Baris 1 menampilkan nama paket, baris 2 menampilkan nama public class, baris keempat merupakan sebuah prosedur yang digunakan untuk mengimplementasikan dalam Java, baris kelima pendeklarasian variabel data array dengan tipe data string yang isi arraynya 63, 09, 00, 03, 28, 01, 1990. Baris ke-6 pendeklarasian variabel cari dengan tipe data string yang isinya 28. Baris ke-7 pendeklarasian variabel i dengan tipe data integer yang isinya adalah 0, dan baris ke-8 pendeklarasian variabel ditemukan dengan tipe data boolean dengan bernilai false. Baris ke-10 digunakan untuk menampilkan output kata, variabel kata, data array. Baris ke-11 digunakan untuk perulangan tipe data integer f sama dengan 0. Variabel f lebih kecil dari jumlah data variabel data, lalu variabel f diinkremen. Baris ke-12-nya coding inputan yang akan dieksekusi variabel data. Baris ke-14 fungsi yang sama seperti enter untuk memberikan jarak antara baris satu dengan baris yang lainnya. Baris 16 perulangan kembali variabel i sama dengan 0. Variabel i lebih kecil dari data, lalu variabel i diinkremen. Baris ke-17 data percabangan variabel data indeks i sama dengan variabel cari. Baris ke-18 variabel ditemukan sama dengan true. Baris ke-19 berfungsi untuk memberhentikan perulangan di atas. Selanjutnya baris 22. Pada baris tersebut percabangan jika true maka akan mengeksekusi. Baris ke-23. Baris 23 merupakan output yang digunakan untuk menampilkan output yang isinya variabel dari ditemukan pada elemen array ke variabel i, dan baris 25 merupakan output yang digunakan untuk menampilkan output angka variabel cari tidak ditemukan di dalam array. Hasil dari pencarian 28 bisa dilihat, dan di bawahnya ini contoh hasil pencarian dengan angka 22. Selanjutnya saya akan menjelaskan coding pencarian binary. Bisa dilihat codingnya terlebih dahulu. Baris 1 menampilkan nama paket, baris 2 menampilkan public class, baris 3 merupakan sebuah prosedur yang digunakan untuk mengimplementasikan dalam Java, baris 4 pendeklarasian variabel data array dengan tipe data string yang isinya 63, 09, 00, 03, 28, 01, 1990. Lalu baris kelima merupakan pembuatan tipe data integer dengan variabel batas bawah, batas tengah.
Pada baris 6, pembuatan tipe data string dengan variabel cari yang isi variabelnya 28. Selanjutnya baris ke-7, pendeklarasian variabel batas atas dengan isinya adalah 0, dan baris ke-8 pendeklarasian batas bawah dengan isi variabel A dengan panjangnya dikurang 1, dan baris ke-9 pembuatan tipe data boolean dengan variabel ketemu yang isinya adalah false, dan baris ke-10 pembuatan tipe data integer dengan variabel indeks yang isinya tipe data A yang panjang array-nya akan dibagi dengan 2. Bisa dilihat codingan baris 12, 14, 15, 16. Baris ke-12 digunakan untuk menampilkan output dengan kata data sebelum disorting. Baris ke-13 digunakan untuk perulangan tipe data integer. Variabel f sama dengan 0 dan f lebih dari jumlah data variabel A, lalu variabel f diinkremen. Lalu baris ke-14, coding inputan yang akan dieksekusi oleh variabel A, dan baris ke-16 fungsinya sama seperti enter untuk memberikan jarak. Baris ke-18 digunakan untuk menampilkan output dengan kata sesudah disorting. Baris ke-19 perulangan tipe data integer dengan variabel i sama dengan 0, lalu variabel i lebih kecil daripada variabel a, lalu variabel i diinkremen. Baris ke-21 membuat variabel min dengan tipe data integer. Baris 23 perulangan data variabel j sama dengan variabel i plus 1, lalu variabel j lebih kecil dari variabel a, lalu variabel j diinkremen. Baris ke-25 percabangan untuk membandingkan data pada indeks ke j dengan data a pada indeks min. Baris ke-28 mengisi variabel min dengan variabel j. Baris 34 mengisi variabel term dengan tipe data string yang isinya sama dengan variabel A dengan indeks i. Baris ke-36 mengisi data A indeks ke-1 dengan data A indeks ke min. Baris 38 mengisi data A indeks min dengan term. Baris ke-40 menampilkan data yang sudah disorting. Baris 45 perulangan dengan mengecek kondisi indeks yang kurang dari 0 and indeks kurang dari panjang data array dan ketemu berkondisikan false. Baris ke-40 percabangan dengan kondisi variabel cari sama dengan variabel a indeks ke indeks. Lalu baris 49 menampilkan data yang sudah ditemukan. 51 variabel ketemu dengan kondisi true. Jika variabel percabangan di atas sudah terpenuhi, maka akan mengeksekusi baris ke-55. Baris ke-55 jika variabel a indeks ke indeks lebih besar dari variabel, maka akan melakukan pencarian ke kanan. Baris 61 jika tidak ada akan melakukan pencarian ke kiri. Baris 69 percabangan variabel ketemu sama dengan false, lalu baris 71 menampilkan pemberitahuan jika data tidak ditemukan. Maka hasil pencarian jika kita mencari angka 28 akan seperti di bawah ini. Di bawahnya ini jika kita mencari pencariannya 22 maka tidak akan tampil dikarenakan di dalam array-nya tidak ada angka 22. Program keduanya itu membuat metode select and sort and bubble sort. Yang pertama A itu data array-nya, data diri diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, yang pertama sini saya akan menjelaskan metode select and sort.
dengan mengurutkan terkecil ke terbesar. Bisa dilihat codingnya terlebih dahulu. Penjelasan coding, baris 1 menampilkan nama paket, baris 2 digunakan untuk import data dan scanner, baris ketiga menampilkan public class, dan baris keempat merupakan sebuah prosedur yang digunakan untuk mengimplementasikan dalam Java, dan baris ketujuh digunakan untuk pembuatan objek scanner. Selanjutnya, baris ke-10 memberikan perintah untuk memasukkan jumlah data, baris ke-11 pembuatan tipe data integer dengan variabel jumlah underscore bawah sama dengan scanner. Lalu baris ke-13 pembuatan tipe data string dengan variabel data sama dengan dari string dengan indeks jumlah underscore data. Baris ke-15 perintah ini sama dengan seperti enter. Lalu baris ke-16 merupakan perulangan dan pembuatan tipe data integer dengan variabel x dengan nilai 0, maka x lebih kecil dari variabel jumlah underscore data, lalu variabel x diinkremen. Baris ke-14 merupakan inputan dari data ke variabel x plus 1, lalu baris ke-19 merupakan variabel data dengan indeks sama dengan scanner. Baris ke-29 berfungsi untuk menampilkan kalimat output, proses, select, dan sort, dan baris 30 merupakan perulangan dari tipe data integer dengan variabel x dengan nilai 0. Variabel x lebih kecil dari jumlah data dikurang 1, lalu variabel x diinkremen. Baris 32 menampilkan output integrasi. Baris ketiga merupakan perulangan, lalu pembuatan tipe data integer dengan variabel y dengan nilai 0, lalu variabel y lebih kecil dari variabel jumlah data, lalu variabel y diinkremen. Selanjutnya, baris ke-34 menampilkan variabel data dengan indeks y. Baris 36 merupakan pertanyaan data apakah sudah urut. Baris 38 merupakan pembuatan tipe data boolean dengan variabel tukar dengan nilai false. Baris ke-39 merupakan tipe data integer dengan variabel indeks dengan 0. Lalu baris ke-40 pembuatan tipe data string dengan variabel min dengan nilai variabel data dengan indeks x. Baris ke-41 merupakan tipe data string dengan variabel pesan dengan nilai tidak ada pertukaran. Dan baris ke-42 merupakan perulangan dari tipe data integer dengan variabel y dengan variabel x ditambah 1, variabel y lebih besar dari variabel jumlah underscore data, lalu variabel y diinkremen. Selanjutnya, baris ke-14 merupakan percabangan variabel min convert ke variabel data indeks y lebih besar dari 0 merupakan codingan untuk mengurutkan data dari kecil ke besar. Baris ke-14 merupakan tukar nilainya sama dengan true, dan baris ke-47 variabel indeks sama dengan variabel y. Baris 48 variabel min sama dengan variabel data dengan indeks y. Dan baris ke-53 percapaian variabel tukar dengan nilai true. Baris 56 menampilkan pesan dari variabel pesan. Baris 57 pembuatan tipe data string dengan variabel term yang nilainya sama dengan variabel data dengan indeks x. Lalu baris ke-58 variabel data indeks e nilainya sama dengan variabel data indeks ke indeks. Lalu baris ke-59 variabel data dengan indeks ke indeks nilainya sama dengan variabel term. Baris ke-62 merupakan perulangan tipe data integer dengan variabel y dengan nilai 0, variabel
Y lebih kecil dari variabel jumlah data, lalu variabel Y diinkreman. Baris ke-65 digunakan untuk menampilkan variabel pesan. Baris 69 menampilkan kalimat data telah disorting. Baris ke-70 merupakan perulangan tipe data integer dengan nilai 0, variabel X lebih kecil dari variabel jumlah data, lalu variabel X diinkreman. Baris 71 digunakan untuk menampilkan variabel data dengan indeks X. Bisa dilihat hasil metode selection terkecil ke terbesarnya bisa dilihat. Data yang saya masukkan di sini merupakan data yang sudah ada di soal. Selanjutnya, metode bubble sort terkecil ke terbesar. Bisa dilihat codingannya. Selanjutnya, penjelasan coding. Baris 1 menampilkan nama paket. Baris kedua digunakan untuk import data scanner. Baris ketiga untuk menampilkan public class, dan baris keempat merupakan sebuah prosedur yang digunakan untuk mengimplementasikan dalam Java. Dan baris ketujuh digunakan untuk pembuatan objek scanner. Baris ke-10 memberikan perintah untuk memasukkan data. Dan baris ke-11 pembuatan tipe data integer dengan variabel jumlah data sama dengan scanner. Baris ke-14 pembuatan tipe data string dengan variabel data sama dengan dari string dengan indeks jumlah data. Baris ke-14 perintah ini sama dengan enter. Dan baris ke-17 merupakan perulangan dan pembuatan tipe data integer dengan variabel A dengan nilai 0. A lebih kecil daripada variabel jumlah data, lalu variabel A diinkreman. Baris ke-19 merupakan inputan dari data ke variabel A plus 1, lalu baris ke-20 merupakan variabel data dengan indeks A sama dengan scanner. Baris ke-24 menampilkan output dengan data sebelum disortir. Lalu baris 25 merupakan perulangan tipe data integer dengan variabel A dengan nilai 0, lalu A lebih kecil daripada jumlah data, lalu variabel X diinkreman. Baris ke-26 menampilkan variabel data dengan indeks A. Baris ke-30 menampilkan kalimat bubble sort, dan baris 30 merupakan perulangan tipe data variabel dengan nilai 0, variabel A lebih kecil dari variabel jumlah data, lalu variabel A diinkreman. Selanjutnya, baris ke-32 menampilkan kalimat data integrasi ke variabel A plus 1, lalu baris ke-33 perulangan tipe data integer dengan variabel B dengan nilai 0. Variabel B lebih kecil daripada variabel jumlah data, lalu variabel B diinkreman. Selanjutnya, baris 36 membandingkan indeks tipe data integer dengan variabel B dengan 0. Variabel B lebih kecil daripada variabel jumlah data, variabel B diinkreman. Baris 39 menampilkan variabel pesan dengan tipe data string. Baris ke-40 merupakan percabangan data indeks B dikonvert ke variabel data dengan indeks variabel B plus 1 lebih besar daripada 0. Ini merupakan codingan yang menentukan dari kecil ke besar. Selanjutnya, baris ke-43 menampilkan variabel pesan dengan variabel data indeks B plus 1. Baris ke-44 pembuatan tipe data string dengan variabel term dengan nilai data indeks B. Baris ke-14 variabel data dengan indeks B sama dengan nilai data dengan indeks B plus 1. Baris 48 variabel data indeks B plus 1 sama dengan variabel term. Baris ke-51 merupakan percabangan variabel B lebih
terkecil daripada variabel jumlah data di variabel A sama dengan 1. Baris 53, perulangan tipe data integer, variabel C dengan nilai 0, variabel C lebih kecil daripada variabel jumlah data, lalu variabel C diinkremen. Baris ke-54 merupakan codingan yang digunakan untuk menampilkan variabel pesan, dan baris 60 fungsinya sama dengan seperti enter. Baris 64 menampilkan kalimat data setelah disorting. Baris 65 perulangan tipe data integer dengan variabel A yang nilainya 0, variabel 1 lebih kecil daripada jumlah data, lalu variabel A diinkremen. Lalu baris ke-66 menampilkan variabel data dengan indeks A. Maka hasilnya seperti di bawah, hasil metode bubble sort-nya yang mengurutkan terkecil ke terbesar bisa dilihat. Selanjutnya, metode select and sort terbesar ke terkecil, codingan seperti bawah bisa dilihat. Penjelasan codingnya sama persis dengan penjelasan sebelumnya tentang metode selection terkecil ke terbesar, yang membedakan hanya pada baris 43, yang dimana variabel data indeks Y lebih kecil daripada indeks O, maka akan terurutkan dari terbesar hingga terkecil. Bisa dilihat hasil metode select and sort-nya terbesar ke terkecil. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan metode bubble sort terbesar ke terkecil, codingannya seperti di bawah. Penjelasan codingnya sama persis dengan penjelasan sebelumnya tentang metode bubble sort terbesar terkecil, yang membedakan hanya ada pada baris 38, yang dimana variabel data indeks B lebih kecil daripada 0, maka akan terurut dari data terbesar ke terkecil. Bisa dilihat hasil metode bubble sort-nya terbesar ke terkecil. Sekian video penjelasan coding project UAS PBO saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.